Jadi maaf sekali karena banyak kendalanya ini untuk pertemuan kali ini. Jadi hari ini kita akan mengadakan kebutuhan dan pelatihan kepada OSIM 52 Kota Makassar, dan kemarin juga kita sudah melakukan wawancara terlebih dahulu kepada ketua dan anggota OSIM 52 Kota Makassar, sekitar ada 6 orang mungkin, yang 3 orang itu kita wawancara lewat Zoom dan 3 orang kita wawancara melalui offline. Dan untuk hasil dari wawancaranya kita melakukan asesmen, kita lihat dan kita wawancara beberapa orangnya, ternyata kita menemukan masalah adanya sedikit masalah komunikasi antara anggota yang kalau saya ingat kemarin ada yang mention kalau di anggota OSIM itu kan ada tingkat kelas, ada yang kelas 11, 10, 11, 12. Nah, untuk yang kelas 11 itu untuk mengeluarkan pendapatnya, dia kayak kurang mengeluarkan pendapat ketika ada dilakukan rapat di OSIM Kota Makassar, karena itu yang kami dapat dari wawancara anggota OSIM kemarin. Jadi berdasarkan wawancara kemarin kita membuat materi pelatihan untuk dilihatkan dan diberikan pelatihan kepada adik-adik hari ini. Jadi sebelum melakukan pelatihan, yang pertama saya izin perkenalkan diri sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Adit Ratu Zahra Dania. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang saat ini sedang mengambil mata kuliah kebutuhan dan pelatihan, dan saat ini sedang menjalani semester 5. Adapun teman saya Adinda Maulidia Hairunisa dan Muhammad Barata Hartono. Adapun juga teman saya satu lagi, Alia, tapi berhalangan hadir untuk pertemuan hari ini. Mungkin langsung saja. Sebelum sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin membagikan link pretest kepada adik-adik, dan adik-adik boleh mengisinya terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi. Saya izin bagikan di kolom komentar. Anjing. Bara. Apa? Kopi kiling. Yang mana itu? Tunggu. By the way, tapi share screen juga di situ ya. Masuk record. Iya, baru kelihatan begini kok. Salah. Ih, Komen. Tapi langsung di sini, langsung jadi ini. Adik-adik boleh diisi dulu pretestnya, waktunya mungkin 15 menit. Nanti kalau sudah langsung bilang.
Berapa orang yang boleh? Satu yang ini. Yang lain. Tiga dua nih, empat. Lanjut ke materi untuk pelatihannya. Adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira komunikasi itu seperti apa? Tahu tidak kira-kira komunikasi itu seperti apa? Oke, yang sudah raise hand boleh dikasih tanda tangannya. Jadi untuk materi pertama itu kita masih dilaksanakan karena untuk poin dari materi kita hari ini adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan dasar yang penting dalam menyampaikan sebuah informasi. Jadi karena kalau tidak ada komunikasi, kita tidak bisa untuk menyampaikan informasi. Jadi komunikasi juga itu kita gunakan untuk menyampaikan perasaan dan untuk berinteraksi. Dengan adanya komunikasi juga, organisasi biasa itu pasti membutuhkan yang namanya komunikasi antar ketua dan anggota, ketua dan sekretarisnya dan lain-lain. Karena tanpa ada komunikasi pasti organisasi juga tidak dapat berpendapat dan berhasil pula sebaliknya. Dan kurangnya komunikasi atau tidak organisasi dapat macet atau berantakan. Organisasi juga sendiri itu adalah menyampaikan suatu pernyataan seseorang
orang kepada orang lain. Jadi pemahaman kepada kita bahwa komunikasi sebenarnya melibatkan sejumlah orang atau manusia, sehingga komunikasi biasa disebut dengan human communication. Selanjutnya itu komunikasi kan terbagi jadi beberapa bagian. Pertama itu ada komunikasi positif. Komunikasi positif sendiri dia menggunakan dan menggunakan bahasa yang afirmatif dan menggunakan gagasan untuk menyampaikan komunikasinya. Jadi komunikasi positif juga bisa saja terjadi adu argumen, namun tanpa menjatuhkan mental pembatasannya. Tetapi dia lebih menguatkan dengan kata-kata yang lebih positif. Individu juga biasa menggunakan gagasan yang kurang tepat dalam menggunakan komunikasi yang positif. Selanjutnya itu komunikasi positif juga merupakan pola komunikasi yang dapat menjadi wadah membangun organisasi yang konstruktif dan integral. Selanjutnya ada komunikasi asertif. Untuk komunikasi asertif sendiri dia komunikasi di mana seseorang menyampaikan pikirannya. Jadi biasa orang kalau pendapat atau sedang mengutarakan apa isi pikirannya itu bisa disebut dengan komunikasi asertif. Dan komunikasi asertif juga itu bukan hanya pendapat, namun bisa juga dalam bentuk mengutarakan perasaan, mengutarakan kebutuhan, namun dia lebih jelas dan komunikasi asertif juga dia lebih hormat terhadap orang lain, dan mungkin dia cara menyampaikannya itu lebih dan untuk melakukan komunikasi asertif seseorang bisa melakukan antara kejadian perilaku dengan cara komunikasi. Selanjutnya tadi ada komunikasi empati. Untuk komunikasi empati sendiri dia sebagai model dan pendekatan pembinaan yang bersifat pemecah masalah, komprehensif, fasilitatif, dan melalui percontohan yang tuntas dan berkelanjutan. Mungkin untuk Fatul Asosiasi sendiri mungkin biasa menggunakan komunikasi empati sendiri untuk memecahkan menggunakan masalah atau melakukan solusi masalah di organisasi. Selanjutnya itu ada dampak dari komunikasi dan koordinasi yang lemah. Nah, ketika komunikasi dan koordinasi internal tidak berjalan dengan baik, misalnya informasi penting tidak tersampaikan, anggota tidak pernah berperan, atau tidak ada mekanisme feedback, maka biasa pelaksanaan program organisasi itu sering tertunda, konflik juga biasa muncul, data tanggung jawab anggota mungkin bisa melemah. Untuk di organisasi pendidikan seperti atau organisasi siswa, komunikasi ini sangat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Karena sekolah dengan komunikasi dan organisasi yang baik lebih mampu, sedangkan yang lemah sering mengalami miskomunikasi dan kinerja menurun. Selanjutnya ada pentingnya komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif dalam organisasi ini dia itu meliputi kejelasan pesan. Jadi kita dalam organisasi itu pasti perlu cara berkomunikasi yang jelas untuk mengutarakan pesan yang ingin disampaikan. Dan adanya komunikasi yang lebih terbuka antara anggota sama ketua, dan kesempatan bagi setiap anggota untuk memberi masukan. Untuk komunikasi interpersonal yang baik antara seperti saya bilang di awal antara senior itu untuk memperkuat sosial meningkat dan mendukung penyelesaian konflik secara produktif. Untuk organisasi yang menerapkan komunikasi internal ini dan memperhatikan komunikasi internasional cenderung lebih efektif dan dalam menjalankan koordinasi dan mencapai tujuan kolektif. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan sampaikan kepada teman saya Andi Mulyadi. Baik,
atas bawah maupun horizontal, dan membangun budaya saling mendengar dan menghargai. Dan kemarin juga kami sempat wawancari anggota OSIS-nya, dan mereka menyebutkan bahwa salah satu motivasi mereka itu untuk tetap semangat dalam melakukan segala hal yang personal dan kolaboratif. Nah, penelitian di organisasi mahasiswa merekomendasikan pakai komunikasi yang melibatkan semua jenjang secara aktif untuk meningkatkan partisipasi, kolaborasi, serta efektivitas organisasi. Selanjutnya ada hambatan komunikasi dan koordinasi faktor internal dan eksternal. Ketimpangan struktur jenjang, sehingga selalu mengambil keputusan yang partisipasi junior. Kalau misalnya diadakan sebuah rapat, sebenarnya juga itu tidak bisa semata-mata mengambil keputusan tanpa adanya masukan dari anggota-anggota yang ada dari kelas 10, 11, atau 12. Selanjutnya kurangnya saluran komunikasi horizontal organisasi hanya menggunakan komunikasi formal atau institusional tanpa ruang dialog terbuka. Biasanya itu kalau misal forum tidak terlalu formal, biasa ada beberapa yang adik-adik mereka itu karena mereka rasa ini bukan ruang dialog terbuka, jadi mereka merasa terbatas untuk mengeluarkan saran ataupun masukan dalam forum tersebut. Nah, selanjutnya ada dikarenakan adanya perbedaan pendapat itu, mungkin kelas 10 yang berbeda pendapat dengan kelas 12. Nah, mungkin kelas 10 ini merasa mereka itu lebih kecil dari kelas 12. Nah, mereka itu merasa segan, dan akhirnya karena mereka telah mengalami yang seperti itu kemarin, kedepannya itu jika ada rapat atau forum seperti itu, mereka pasti akan menarik diri atau mungkin merasa kayak tidak usah lagi mengeluarkan pendapat karena ya perbedaan pendapat itu. Nah, penelitian di organisasi mahasiswa serta sekolah menunjukkan bahwa hambatan pada ini menyebabkan keberhasilan organisasi sulit dicapai meski sumber daya kemudian. Dan selanjutnya ada komunikasi organisasi aktif. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada institusi pendidikan dan organisasi siswa, yang pertama itu ada keterbukaan dan transparansi semua informasi penting diberikan kepada seluruh anggota. Nah, kenapa ada kejadian miskom dan kegiatan itu karena informasi penting itu tidak tersebar ke seluruh anggota. Beberapa sudah dengan anggota di semua jenjang mendapat kesempatan memberi masukan karena yang modernis, dan integritas dan legalitas menghargai senior junior dan senior sama tanpa dominasi yang tertentu. Dan jika terdapat forum seperti itu, tugas moderator atau penyelenggara forum itu harus mereka itu tidak melihat kalau misal kita kelas 12 jadi kelas 12 saja bisa memberi masukan, mereka harus dapat kelas 12 dan kelas 13 dan kelas 10 juga agar adik-adik itu mereka merasa tidak didominasi, jadi merasa jadi mereka semua masih terlibat. Itu ada seorang formal dan informal kombinasi rapat diskusi serta komunikasi santai tidak atau masukan keluar dengan jelas. Selanjutnya ada strategi dan praktik langkah peningkatan komunikasi dan koordinasi. Yang pertama itu membuka forum rapat rutin dengan agenda melibatkan semua jenjang senior dan junior. Yang kedua, menggunakan gaya komunikasi egaliter beriring kesepakat kepada
setiap anggota berbicara gunakan bersifat kelas 10-nya. Nah, gaya komunikasi ini itu yang contohnya seperti ada kelas 10 ada masalahnya atau pendapatnya supaya mereka itu merasa terlibat, merasa diajak karena biasa tipe orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang seperti itu, ada yang dipersilahkan, baru mereka mau menggunakan pendapatnya. Itu memadukan keluhan komunikasi dapat kata vokal, online, letting word, dan sesi sharing informasi. Selanjutnya membuat mekanisme feedback atau evaluasi rutin supaya anggota bisa berkritik dan saran terhadap cara kerja organisasi. Nah ini juga penting. Karena beberapa ada orang yang mungkin dipersilakan pun mereka itu malu-malu dan merasa kalau mereka langsung membuat mereka salah. Jadi dengan diadakan mekanisme feedback dan evaluasi rutin itu bisa dalam bentuk form atau kayak yang mereka tidak terserah seperti politik atau memberikan masukannya itu melalui orang seperti itu. Nah biasa kalau seperti itu mereka itu lebih bebas untuk mengeluarkan pendapatnya daripada nah selanjutnya ada latihan komunikasi asertif dan kolaboratif melalui simulasi, role dan proyek bersama atau proyek based learning. Nah selanjutnya ada manfaat dari organisasi dan terkait pertama peningkatan efektivitas pelaksanaan saling paham dan tanggung jawab. Yang kedua meningkatnya partisipasi aktif dari seluruh anggota terutama anggota junior. Karena di dalam kelasnya ini anggota junior ini yang agak luar sekolah karena mereka ini mungkin mereka kurang diajar kayak malu untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi ini dalam kelasnya bagi organisasi jika komunikasi diserahkan dalam meningkatnya partisipasi anggota dari kelas dari anggota yang kelas 10. Misalnya ada terbentuknya rasa memiliki loyalitas dan komitmen yang pertama tervisi dan visi organisasinya. Selanjutnya begini jadi baru dan dibuat dari berbagai jenjang. Yang terakhir ada hubungan total yang lebih harmonis dan hubungan organisasi yang seluruh. Jadi hubungannya bukan hanya semata-mata antara junior dan senior. Karena hubungan itu bisa lebih dekat dan awal turun biar dari junior itu mungkin mereka bisa lebih santai. Mereka bisa enjoy untuk melakukan pendapat-pendapatnya itu di luar forum yang formal. Nah selanjutnya ada implementasi pelatihan yang penting. Yang pertama itu bisa kita bentuk tim kecil yang menggabung akan sama dengannya untuk mendesain struktur organisasi yang baru. Yang kedua itu juga kan rapat rutin dengan format dan proyek yang diberikan sesuai anggota semua anggota mendapat ruang untuk berbicara. Itu buat melakukan komunikasi informal seperti chat, komunikasi berjalan tanpa harus bertemu muka. Nah yang selanjutnya ada depan adalah perbulan karena partisipasi kepuasan anggota dan efektivitas rapat. Jadi gunakan feedback terus memperbaiki kembali komunikasi dan koordinasi seperti yang sering sebelumnya bahwa feedback itu penting. Jadi bisa dilakukan seperti yang banyak bisa tempat evaluasi berbulan yang dimana kita bisa mendapatkan feedback dari kelas 10, 11, 12 masukan dan saran dimana masukan dan saran-saran tersebut itu bisa menjadi masukan untuk menjadi lebih baik pendidikannya. Baik untuk selanjutnya saya serahkan kepada saya.
selanjutnya kita masuk ke hambatan yang mungkin dihadapi dan cara mengatasinya. Yang pertama itu resistensi dari anggota senior yang terbiasa dengan pola hierarkis. Kedua, ketidakseriusan anggota dalam bersuara atau memberi masukan. Yang ketiga itu keterbatasan waktu dan komitmen anggota karena kesibukan akademik. Yang terakhir itu kurangnya konsistensi dalam penerapan komunikasi baru. Nah, dalam proses membangun komunikasi yang efektif dengan organisasi siswa, sering muncul hambatan yang berpengaruh besar terhadap dinamika tim kerja tersebut. Salah satu hambatan itu mungkin saya sebutkan tadi yaitu perilaku hierarki yang telah lama berada dalam mungkin terbiasa kita dengan perilaku. Mungkin saya akan memputarkan satu video yang menggambarkan cara komunikasi. Yang datuk-datuk di bidingnya itu teramat berarti tiga Tapi ketika ngomong yang keluar dari mulut kesulitan untuk ngungkapin apa yang sebenarnya ada dalam kepala kita. Beberapa dari kita mungkin pernah ngerasain kesulitan untuk ngungkapin apa yang sebenarnya ada dalam kepala kita. Misalnya, pas mau presentasi kayak, ya kita udah tahu nih mau ngomong apa, mau nyampein A, B, C, D, E. Tapi ketika ngomong, yang keluar dari mulut kita ya justru kalimat yang mungkin nggak terlalu terstruktur. Mungkin jadinya hal yang kita mau sampaikan nggak tersampaikan. Sebenarnya ini terjadi nggak cuma dalam konteks presentasi aja. Ini juga bisa terjadi dalam konteks berbagai macam komunikasi di kehidupan sehari-hari. Mungkin pas ngobrol sama orang lo sering ngerasa kalau kok orang-orangnya kayak gak ada yang ngerti ya sama omongan gue. Well, sebenarnya kalau di antara lo ada yang ngerasa kayak gitu, ya wajar ya. Kenapa ya? Karena hal-hal kayak gini, cara menyampaikan sesuatu, terutama menyampaikan dengan baik, itu biar orang ngerti, itu memang mungkin bisa dibilang jarang diajarin secara
puisi, tapi tidak dibutuhkan bentak. buat bisa menguasai hal-hal semacam itu. Tapi ya kalau menurut gue lo gak usah khawatir. Kenapa? Karena di video kali ini 1% bakal membahas cara mengolah isi kepala kita jadi sesuatu yang bisa dimengerti orang lain. Nah, penasaran? Lo simak ya video ini sampai habis supaya lo bisa ngerti dan bisa dapet keseluruhan insight-nya. Jadi gini, ketika lo berkomunikasi dengan orang lain, nggak semua topik pembicaraan yang ada di kepala dan hati lo adalah topik yang simpel dan diketahui sama semua orang. Sebelum belajar buat nyampein apa yang mau kita sampaikan dengan baik, kita perlu bahas dulu dua hal yang sebaiknya dihindari. Pertama, yang biasa sering dilakuin adalah kita sering ngerasa kalau semua orang itu punya pemahaman yang sama dengan kita. Padahal ya sebenarnya belum tentu juga. Lo sama teman satu circle lo aja bisa jadi punya pemahaman yang berbeda. Bahkan sama keluarga yang mungkin sering banget ketemu juga seringkali beda pemahaman. Misalnya lo tuh seneng baca buku atau artikel dengan topik filsafat, sementara ya temen lo enggak. Nah, karena lo ngerasa pengetahuan lo tuh banyak, lo jadi sering ngebagiin ilmu-ilmu yang lo tahu dengan bahasa yang mungkin bahasa dalam topik filsafat ya, bahasanya filosofis. Mungkin maksud kita baik gitu ya, dan ya kita pengen sharing ya. Tapi ya kadang secara nggak sadar kita pakai bahasa yang mungkin terlalu advance, bahasanya kurang simple dan bukan bahasa sehari-hari. Jadinya ini malah membuat teman-teman kita kebingungan gitu. Jadi yang buruknya adalah kadang ada orang yang mikir kayak gini, kok lu gitu aja nggak ngerti sih? Nah, itu kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah ketika informasi yang kita sampaikan kalau bicara itu terlalu banyak, malah jadi nutupin inti informasi. Karena terlalu banyak informasi yang perlu diproses dibandingkan ngerti yang jadi adalah informasi yang lo mau sampaikan itu nggak nyampe ke mereka atau bahkan malah salah nangkep. Nah, lo kan udah aware nih sama dua kesalahan ini. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara atau proses yang bisa ngebantu lo untuk nyampein apa yang pengen lo sampaikan ke orang lain. Jadi gini, kalau menurut Chip and Dan Heath dalam salah satu buku bestseller mereka, ide atau informasi yang bagus itu adalah yang bisa stick atau nempel di otak lawan bicara kita. Agar suatu ide atau informasi itu bisa nempel, berarti ide atau informasi itu harus mudah dipahami, harus mudah diingat dan punya efek jangka panjang buat orang yang dengar. Di sini gue mau ngenalin salah satu prinsip yang namanya adalah prinsip sukses. SUCCES. Ini singkatan dari kata simplicity, unexpectedness, concreteness, credibility, emotion, dan slowness. Maksudnya gimana? Nah, gue bantu jelasin satu-satu. Yang pertama adalah simplicity. Ketika lo nyampein suatu ide, pastiin ide yang lo sampaikan itu sesimpel mungkin. Ingat ya, semua informasi itu bentuknya sederhana, jadi sebelum ngomong, lo bisa ngerumusin dulu inti dari ide atau informasi yang lo disampaikan. Untuk lebih menyederhanakan informasi yang kompleks, lo juga bisa menjelaskan informasi itu dengan bahasa coba untuk pakai bahasa awam yang memang dipahami sama semua orang. Yang kedua adalah unexpectedness. Ini adalah gimana caranya lo bisa bikin orang lain tuh kepo sama ide atau informasi yang lo punya. Cara termudah ya biasanya dengan ngasih istilah-istilah unik. Misalnya topik tentang filosofi Taoism, yang pernah satu persen bahas, gue nyebut filosofi itu sebagai filosofi santuy. Nah, biar gampang nempel di kepala orang-orang. Biasanya kan filsafat itu identik dengan topik yang berat. Jadi gue pakai istilah yang gaul lah dan kayak santuy aja gitu, yang sehari-hari banget dan jauh mungkin dari kesan formal. Harapannya apa? Biar kepo dan menarik. Filosofi macam apa sih ini sampai dinamain istilah santuy? Yang ketiga adalah concreteness. Ketika menyampaikan sesuatu, pastikan kalau yang lo sampaikan itu spesifik, jelas, dan based on fact gitu, berdasarkan fakta. Lo bisa pakai perumpamaan pas nyampein sesuatu yang baru atau abstrak kayak yang sering gue bisa lakuin di video-videonya buat jelasin konsep psikologi. Yang keempat adalah credibility, gitu ya. Orang mungkin nggak mau buang-buang energi sekarang mencerna info yang menurut mereka nggak bermutu. Jadi ada baiknya buat ngasih tahu lawan bicara lo sumbernya dari mana aja. Misalnya lo dapetnya dari buku apa gitu kan, artikel apa atau publikasi jurnal apa. Atau lo juga bisa pakai kalimat kayak menurut testimoni, kata pakar gitu kan. When you have the perfect response in your head, or your fingers just can't keep up, or you over typing, deleting, retyping. Now I think Atau kata penelitian yang gue baca gitu secara ilmiah terbukti ketika lo ngomong supaya apa, supaya lebih menyenangkan. Yang kelima adalah emosional. Menurut salah satu profesor marketing di Stanford, dengan mengenali kebutuhan emosional, terutama kebutuhan emosionalnya audiens, itu tuh bisa ngebantu kita buat mencapai tujuan komunikasi. Aspek emosional ini bisa ngebuat audiens tuh ngerasa terangkul. Kalau kita pengen omongan itu ngena di lawan bicara kita, ya coba buat nyampein sesuatu yang benar-benar secara emosional dari
lo bisa mulai dengan cara nyeritain pengalaman yang lo punya kalau bicara lo. Misal lo pengen nyampein pengalaman bangkit dari jalan, alih-alih lo ngasih kalimat motivasi berapi-api gitu, lo bisa coba mengemas ide itu jadi sebuah cerita gitu, baik cerita tokoh terkenal atau mungkin pengalaman lo dan lain sebagainya. Ingat prinsip yang pertama, usahakan ketika lo menyampaikan stories itu ceritanya sampaikan dengan bahasa yang sesimpel mungkin supaya orang bisa relate. Dan mengenal prinsip ini sebenarnya adalah langkah pertama biar ide atau informasi yang lo sampaikan itu mudah dimengerti orang. Dengan kita belajar untuk menerapkan prinsip ini, kita bisa jadi lebih pede. Jadi buat lo yang insecure, buat lo yang minder, buat lo yang ngerasa kayak susah nih berkomunikasi, ya ini bisa lo pelajari. Dan sebenarnya kalau menurut gue akan lebih baik lagi kalau misalnya pengetahuan yang lo dapet ini diperkuat dengan kemampuan nyampein sesuatu dengan jelas dan gak nyinggung orang lain. Kalau lo ngerasa lo suka marah-marah atau lo ngerasa gak enakan terus ya, nah ini menurut gue selain yang tadi, lo juga perlu belajar yang namanya komunikasi asertif gitu. Komunikasi asertif ini penting banget karena ini gimana caranya lo mengekspresikan diri secara efektif dan ningkatin rasa pede lo. Jadi omongan lo itu bisa dipahami tanpa miskom, tanpa menyinggung orang, dan lo jadi nggak enakan lagi gitu ya. Nah kebetulan banget 1% bakal ngadain webinar ngomongin soal komunikasi. Oke, ya adik-adik, jadi berdasarkan video yang sudah ditonton, ada yang mau berpendapat tidak mengenai video ini? Saya Oke, boleh perkenalkan dirinya dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya izin perkenalkan diri Kak. Perkenalkan nama saya Muhammad Daniel. Teman-teman biasa panggil saya Daniel. Terkait dengan tadi video yang telah diputarkan, yang bisa saya tangkap dalam video tersebut bahwa dalam penerapannya pelaksanaan komunikasi biasanya misalnya dalam konteks organisasi kita biasanya mengenal ada kakak kelas dan ada adik kelas, ataupun kata lainnya bahwa ada senior dan ada junior. Dalam kemudian kita ada forum-forum ataupun diskusi bersama, yaitu terkadang kita misalnya yang merasa kita masih baru, kemudian masih perlu beradaptasi dengan kondisi organisasi tersebut, dan kita juga masih di bawah bawahan dan arahan kakak kelas yang mungkin saja dalam penerapannya kita itu masih sebenarnya kita punya ide-ide yang bagus disampaikan, sebenarnya kita punya pemikiran yang dalam kepala kita itu terus berkecamuk untuk kemudian disampaikan. Nah, tapi kemudian dengan adanya faktor-faktor bahwa ketika mungkin saya berpendapat saya tidak akan didengarkan, kemudian ketika saya mungkin berpendapat malah dicemooh ataupun dianggap enteng ide saya, kemudian tidak diterima. Nah itu kemudian yang menjadi penghalang kita untuk mengeluarkan ide tersebut. Padahal sebenarnya kita tidak tahu ke depannya kalau kita sampaikan sesuatu tersebut apakah diterima dengan baik atau tidak, karena kita hanya menerka-nerka saja. Nah, tapi kemudian menurut saya perannya kakak kelas di sini bagaimana kemudian bisa lebih memancing bawahan-bawahannya ataupun adik-adik itu kemudian berpendapat, berani mengeluarkan pendapatnya tanpa kemudian mendapatkan perlakuan yang mungkin mereka takuti seperti itu, mereka harus pikirkan. Mereka bisa berpendapat tanpa harus memikirkan dampaknya sehingga membuat mereka segan, takut. Ya, bagaimana caranya kemudian kita supaya bisa memancing dan adik kelas juga lebih terbuka untuk berdiskusi dan lebih nyaman dengan lingkungan organisasi kita. Ya, saya kira begitu Kak. Terima kasih. Oke, Daniel, terima kasih banyak atas pendapatnya. Bagus sekali pendapatnya karena berarti menyimak videonya dengan sangat baik. Oke, untuk selanjutnya kita masih ada sedikit materi lagi.
bisa stay dulu sampai selesai karena waktunya sudah tidak makan. Di sini. Untuk Di sini. materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya menyampaikan. Oke, mungkin moderator. Nah, selanjutnya itu teknik komunikasi efektif dalam organisasi siswa. Nah, pertama, teknik komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif itu proses penyampaian pesan secara jelas, terbuka, dan saling dipahami sehingga menghasilkan hubungan kerja yang produktif dan kolaboratif antar anggota organisasi. Nah, dalam organisasi itu, siswa terdiri dari berbagai jenjang, ada senior dan junior. Nah, keterampilan komunikasi yang efektif itu sangat diperlukan agar setiap anggota merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Savitri itu, pada tahun 2024, komunikasi efektif itu berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kerjasama, kepercayaan, dan koordinasi dalam organisasi. Dengan komunikasi yang efektif, koordinasi menjadi lebih terstruktur, miskomunikasi berkurang, dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih maksimal. Mungkin moderator bisa lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, teknik komunikasi efektif yang dapat diterapkan dalam OSIM itu, yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Nah, teknik ini menekankan kemampuan mendengar dengan penuh perhatian, memahami sudut pandang pada pembicara, dan memberikan respon yang tepat. Mendengar aktif membuka ruang dialog, meningkatkan empati, dan membangun kepercayaan dalam tim. Nah, penelitian listening mampu meningkatkan hubungan antara anggota. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan active listening mampu meningkatkan hubungan antar anggota dan menurunkan konflik internal. Itu menurut Bidawi pada tahun 2025. Nah, contoh praktiknya itu saat junior menyampaikan pendapat, senior memberikan waktu tanpa memotong ucapan, kemudian merangkum kembali inti pembicaraan sebagai bentuk penghargaan. Nah, yang kedua itu komunikasi asertif. Nah, apa itu komunikasi asertif? Komunikasi asertif itu kemampuan menyampaikan pendapat dengan jujur dan jelas tanpa merendahkan atau mendominasi orang lain. Teknik ini membantu menciptakan interaksi yang seimbang antara junior dan senior. Menurut Habibah dan Iftati itu pada tahun 2024, komunikasi asertif itu meningkatkan keberanian anggota untuk menyampaikan ide serta mengurangi rasa sungkan atau rasa tidak enak. Nah, contohnya itu contoh kalimatnya begini. Saya menghargai pendapat kakak, namun saya ingin menawarkan alternatif lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, yang ketiga itu komunikasi dua arah. Nah, komunikasi yang efektif tidak hanya berupa instruksi dari senior, tetapi harus memberikan ruang masukan dan feedback dari junior. Nah, penelitian mengungkapkan bahwasanya menekankan bahwa komunikasi dua arah meningkatkan efektivitas organisasi karena seluruh anggota merasa dilibatkan dalam proses. Nah, contohnya itu rapat diawali dengan pengumpulan ide dari junior sebelum keputusan dibuat. Nah, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Alia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada teknik komunikasi efektif yang dapat diterapkan dalam OSIM. Untuk bagian keempat itu ada empathic communication atau komunikasi berempati, yang dimana teknik ini membantu anggota memahami emosi, kemudian kebutuhan dan perspektif orang lain. Komunikasi yang empatik menciptakan psychological
Apa? Safety yaitu kondisi ketika anggota merasa aman untuk berbicara tanpa takut disalahkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa empati dalam komunikasi itu meningkatkan keterhubungan sosial dan kualitas kerja tim. Contohnya itu ada contoh praktiknya itu ada memvalidasi perasaan anggota sebelum memberikan kritik atau arahan. Kemudian yang kelima itu ada feedback yang konstruktif yang dimana memberikan umpan balik yang spesifik, jelas dan berfokus pada perbaikan, bukan menyerang pribadi. Ramdhani pada tahun 2025 menyatakan bahwa organisasi yang membangun budaya feedback cenderung memiliki anggota yang lebih percaya diri dan lebih terlibat. Contoh kalimat itu, bagian ini sudah bagus, tapi mungkin hasilnya bisa lebih efektif jika menambahkan koordinasi antar seksi kegiatan. Boleh di next. Nah, kemudian untuk ke bagian 6 itu clarity dan simplicity atau kejelasan bahasa. Yang dimana pesan harus jelas, ringkas, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Pesan yang tidak jelas sering menjadi penyebab komunikasi dan kegagalan koordinasi. Hal ini ditegaskan oleh Savitri pada tahun 2024 bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan kejelasan informasi sehingga setiap anggota itu memahami tugas dan tujuannya secara cepat. Contoh praktiknya itu seperti menutup rapat dengan kesepakatan tertulis dengan kesepakatan tertulis tugas dan deadline. Next. Kentuk kok Dinda. Kemudian ada teknik komunikasi efektif yang dimana itu dengan menerapkan teknik komunikasi efektif itu seperti active listening, asertif, komunikasi dua arah, empati, kejelasan pesan dan feedback konstruktif. Organisasi siswa dapat membangun budaya kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan jenjang serta meningkatkan kualitas koordinasi dan pelaksanaan program kerja. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin saya mau memperlihatkan satu lagi video singkat tentang apa itu komunikasi asertif. Mungkin boleh ditunggu dulu. Nakasih nonton lagi sih. Lucu sekali kau berdua. Ya bisa diperbesar. Oke, gue yakin semua orang yang nonton video ini pasti pernah yang namanya susah banget ngutarain pendapat. Entah itu di kelas, Ada sih. panitiaan, atau pas lagi meeting kerjaan. Emang gak bisa dipungkirin sih, rasa gak enakan itu kadang tiba-tiba muncul gitu aja pas kita mau ngutarain pendapat. Mungkin karena takut nyakitin hati orang lain, atau takut aja gitu pendapat kita kurang, jadinya malah malu sendiri. Dan setelah gue cari-cari soal masalah ini, ternyata ada yang namanya komunikasi asertif. Jadi, komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang strateginya tuh nyampein pendapat secara terbuka dan tetap jaga hak-hak orang lain. Kan ada tuh orang yang komunikasinya pasif, kayak kurang nendang aja gitu komunikasinya. Atau ada juga orang yang komunikasinya agresif, yang kadang bisa bikin lawan bicaranya tuh ngebatin, nih orang kayaknya egois banget deh. Dan di tengah-tengah itu ada komunikasi asertif yang bisa lo lakuin buat jadi strategi ampuh komunikasi di kelas, kepanitiaan, atau bahkan meeting sama atasan.
Ya udah deh, tanpa basa-basi lagi, ini dia cara yang bisa lo lakuin buat komunikasi asertif. Yang pertama, coba persiapin diri sebelum komunikasi. Pahamin dulu apa yang mau lo komunikasiin, biar apa yang disampaikan tuh nantinya bisa diterima sama orang lain. Yang nomor 2, kenali orang yang jadi lawan bicara. Gak ada salahnya kok buat cari tahu karakter lawan bicara, supaya nanti itu lebih mudah buat komunikasinya. Selanjutnya nomor 3, yaitu tetap jaga kontak mata dengan lawan bicara. Dan coba dengerin secara aktif pembicaraannya supaya lo tetap nyambung. Yang keempat, bicara to the point, tenang dan juga jelas. Jangan belibet dan buru-buru ya. Nomor 5, fokus buat cari solusi, jangan bersikap emosional atau baper. Oke, jadi itu dia komunikasi asertif dan selamat mempelajari ya gengs. Tahu gak sih gengs, ide video ini tuh karena kita mau ngadain webinar yang bahas soal komunikasi asertif. Yang pastinya daging banget dong. Nah, tunggu info selanjutnya di channel ini atau di Instagram dimulai.id ya, biar gak ketinggalan. Post-test atau evaluasi? Kok bilang baru kan? Oke, mungkin itu tadi sedikit video tips and trik mengenai komunikasi asertif. Semoga adik-adik bisa menerima cara-caranya dengan baik. Oke, selanjutnya berdasarkan materi yang telah adik-adik lihat, yang telah kami presentasikan tadi, kan sebelum menjelaskan materi, tadi adik-adik sudah mengisi post-test. Nah, setelah mendengarkan materi dari kami ingin adik-adik untuk mengisi post-test setelah mendengar materi yang kami berikan. Kami kembali mengirim linknya di kolom chat. Kalau sudah diisi, boleh raise hand. Nanti saya ini saja lihat dari kolom chat. Sudah ada nih linknya di kolom chat tadi. Masih ada lagi satu link. Apa? Suka sharing session. Where my lagi kerja ada pelatihan. ada kelaporannya. Kalau sudah nanti adik-adik boleh raise hand saja. Supaya kita bisa selesaikan pertemuan.
Oke, baru lalu yang sudah mengisi prosesnya, mungkin yang lain boleh juga untuk isi prosesnya secepat. Aduh, sudah selesai bagian pas masuk tadi, pas mau tidur. Apa? Begal. Dari biasanya sih juga hasil tes. Oke, adik-adik mungkin karena sudah mengisi prosesnya, kita ice breaking sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita ice breaking dulu. Jadi kita mau mengadakan sharing session atau bisa dibilang mungkin adik-adik bisa berpendapat mengenai pertemuan hari ini. Mengenai pertemuan hari ini seperti bagaimana rasanya telah mengikuti pelatihan ini dan ilmu apa saja yang adik-adik dapatkan dari materi yang kami paparkan tadi. Jadi ini sharing dalam bentuk enjoy saja, tidak usah terlalu formal. Jadi walaupun ada yang menyampaikan pendapat langsung bisa raise hand, kalau misal mau lewat chat juga apa. Kita terima jika itu dalam bentuk kalian berbicara langsung ataupun membagikan pengalaman itu lewat chat, bisa diketik di kolom komentar. Jadi kalau misalnya ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau pengalamannya setelah mengikuti pelatihan ini, bisa raise hand seperti yang dilakukan tadi oleh saudara Daniel. Mungkin ada yang mau? Tidak. Mungkin Hilal atau teman-temannya atau dari lagi. Saya bisa. Oke, boleh dipersilahkan. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyoman Yakin. Jadi terkait dengan kegiatan kita malam ini, bagi saya pribadi selaku bisa dibilang pemimpin ya di OSIM Kota Makassar, tentunya menurut saya pelatihan ini sangat baik untuk kita semua, karena tentu yang menjadi pembahasan utama dalam pelatihan ini kan adalah apa yang kemudian menjadi permasalahan di organisasi pada umumnya, tak terkecuali OSIM Kota Makassar ini. Selepas daripada pelatihan ini, apa yang telah kami dapatkan tadi itu bisa diimplementasikan dan amalkan untuk perbaikan organisasi ke depannya. Dan saya selaku perwakilan juga dari OSIM mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh kakak-kakak dan yang telah juga memberikan dan kekipan dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas nama pribadi, dan juga mohon maaf kalau kemarin agak slow respon untuk membalas chat kakak. Ya, saya kira itu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bilal. Jadi mungkin Daniel dari sini. Oh, Bilal dari sana. Sudah nih. Baik, masih ada yang mau memberikan lagi pengalamannya seperti tadi Hilal dan Daniel. Kalau saya silakan raise hand, kalaupun mau di kolabkan juga nggak apa-apa sih. Apakah ada atau sudah tidak ada? Oke, Daniel. Sebelumnya terima kasih kembali atas pertanyaan. Sedikit juga berpendapat juga terkait kemudian forum diskusi kita malam ini. Yang pertama, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menyelenggarakan forum ini, diskusi ini. Kemudian pengalaman yang bisa saya dapatkan dalam forum kita malam ini bahwa komunikasi dalam sebuah organisasi itu sangat penting. Dan juga harapan saya setelah dengan adanya forum ini bahwa terutama dalam musim Kota Makassar tidak ada lagi kemudian sekat-sekat di antara kita, semuanya bisa membuat kedepannya junior maupun senior sama saja, karena tujuan kita adalah membangun musim Kota Makassar dan kemudian bisa menjadi lebih baik ke depannya tanpa adanya masalah-masalah terkait dengan komunikasi. Ya, karena saya rasa komunikasi itu sangat penting dalam organisasi. Bagaimana caranya kita mau selesaikan sebuah tujuan kalau kita tidak ada komunikasi? Bagaimana caranya kita sampaikan sesuatu jika tidak ada komunikasi seperti itu? Terima kasih atas kepada. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bilal dan Daniel atas feedbacknya untuk kami pada pertemuan hari ini. Kami juga selaku kelompok pemapan materi ingin mengucapkan minta maaf kepada adik-adik karena sudah mengganggu waktunya dan sudah mengganggu waktu istirahatnya. Padahal tadi kan sudah sekolah full day, apalagi mendua itu sekolahnya full day. Terima kasih banyak juga karena adik-adik telah bersedia untuk mengikuti pelatihan kami dan bersedia untuk mengikuti pelatihan hari ini. Jadi kami dari kelompok 8 mata kuliah analisis kebutuhan dan pelatihan. Semoga materi yang kami paparkan kepada adik-adik, terutama adik-adik anggota OSIM Teman Dua Kota Makassar itu bermanfaat dan bisa diterapkan di organisasinya. Saya izin untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal, mungkin nanti boleh di-list kan teman-teman tadi yang ikut buat nanti reward. Oh iya Kak, siap, nanti saya kirimkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tadi.